Selamat pagi teman-teman. Eh, saya akan memberitahu apa itu hipnotis dan apa sih sebenarnya hipnotis itu. Apakah hipnotis itu ilmu langkah? Apakah hipnotis itu ilmu setan? Apakah hipnotis itu ilmu yang hanya dipelajari khusus oleh manusia-manusia atau orang-orang tertentu? Dan momen-momen apa saja sudah kita lalui dan sebenarnya itu kondisi hipnotis yang kita tidak sadar, yang kita sebenarnya sudah bisa melakukan hipnotis itu dengan diri kita sendiri setelah yang satu ini. Jadi sebenarnya keadaan atau kondisi hipnotis itu sering kita alami di kehidupan sehari-hari, entah itu kita menyadari atau tidak menyadari. Jadi keadaan hipnotis itu sering kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Karena hipnotis itu adalah sebenarnya kondisi otak kita yang berada di gelombang tertentu. Ada alfa, ada gelombang delta, ada gelombang beta, ada gelombang delta dan sebagainya. Pada saat kita di kondisi hipnotis itu kita berada di gelombang alfa. Gelombang alfa itu kita sudah masuk di kondisi hipnosis yang awalnya seperti itu, membuka gerbang bawah sadar kita. Pada saat kita melakukan atau melihat televisi dan kita fokus di televisi itu, selanjutnya ada orang siapapun itu ngomong di samping kita. Kita fokus ke televisi, ada orang ngomong di samping kita. Kita tidak mendengarkan secara real gitu ya, tidak mendengarkan secara real. Kita fokus ke televisi, tidak mendengarkan secara real. Tapi setelah kita fokusnya itu beralih atau kita sudah tidak melihat televisi, tiba-tiba kita ingat, sama mana ngomong apa? Atau kamu tadi bilang apa ya? Kamu tadi bilang gini ya? Tadi maksudnya apa? Gitu. Padahal kita fokus ke televisi, itu adalah kondisi hipnosis pada saat itu. Artinya pada saat kita fokus ke satu titik, satu arah, satu tujuan, fokus ya ke televisi dalam hal ini, itu gerbang bawah sadar kita buka. Jadi apapun yang kita dengar, meskipun kita tidak mendengar, apapun yang kita dengar itu akan masuk ke alam bawah sadar kita dan akan terekam, itu ya, di televisi. Yang kedua mungkin pada saat kita buang air besar itu kadang kita fokus memikirkan entah itu masa depan, entah itu masalah, entah itu apapun itu, tiba-tiba nggak terasa sudah 1 jam kita di kamar mandi. Itu kondisi hipnosis. Jadi pada saat tenang, pada saat pikiran ini standby atau fokus ke dalam sesuatu, atau mungkin pikiran ini berhenti istirahat, itu pikiran bawah sadar kita buka. Contoh pada saat kita bisa menghipnotis diri kita sendiri itu, pernah dengar gak atau pernah mengalami pada saat kita ingin sekali kebelet buang air besar, terus orang tua kita dulu itu bilang, kamu pegang batu kecil ini, kamu taruh di saku, nanti akan hilang rasa sakit di perutmu, akan hilang rasa kebelet buang air besar itu. Pernah lihat nggak atau pernah mengalami? Itu sebenarnya kondisi hipnosis. Karena secara logika batu kecil itu kalau di saku, ditaruh saku, entah itu taruh saku, entah itu pegang, entah itu apapun itu nggak akan ngefek ke sakit perut kita. Tapi karena kepercayaan itu, karena sugesti itu dan keyakinan itu sudah berada di alam bawah sadar kita, makanya pada saat kita ke BAB terus disuruh bawa kerikil kecil ini, nanti biar kamu nggak kebelet lagi, biar bisa nahan, biar nggak sakit perutmu, terus akhirnya kamu percaya, kamu masukkan ke saku, akhirnya nggak kebelet lagi, hilang rasa sakit kepingin BAB. Itu hipnosis kepada diri sendiri. Dan saya sudah ngomong berulang kali, sebenarnya semua hipnosis, hipnoterapi adalah self hipnosis atau menghipnotis diri sendiri. Jadi seorang yang menghipnotis kamu atau praktisinya itu sebenarnya hanya memberikan sugesti dan membuka gerbang alam bawah sadar kamu, sehingga nanti
apa yang dimasukkan, sugesti yang diberikan itu bisa masuk, dan itu sesuai dengan keyakinan kamu sendiri sebenarnya. Jadi sugesti yang masuk itu sesuai dengan keyakinanmu sendiri. Kalau kamu nggak yakin, nggak percaya, nggak punya keinginan yang kuat, ya percuma gitu. Beda lagi kalau kita buat hiburan, beda lagi, ada tekniknya. Tapi kalau untuk diri kita pribadi, ya kita harus yakin dulu. Setelah yakin, kita kasih afirmasi positif ke dalam pikiran kita, pikiran bawah sadar kita, sehingga nanti menjadi program di dalam alam bawah sadar kita dan bisa menarik apapun itu yang kita inginkan. Makanya pikiran kita ini luar biasa. Kita bisa mengontrol sakit kita sebenarnya. Sakit di fisik kita bisa kita kontrol. Contohnya tadi pengen BAB. Mungkin kalau misalkan teman-teman pusing, kepalanya pusing, bisa kok kita kontrol. Tapi sebelumnya ditanamkan dulu program-program yang bisa menunjang itu. Kalau belum ditanamkan program nggak bisa. Kalau anak zaman sekarang mungkin nggak tahu ilmu tadi ya, ilmu yang kita pegang kerikil kecil bisa hilang BAB. Mungkin anak sekarang nggak tahu. Terus kita kasih ini lo bisa itu, ya nggak percaya, ya nggak akan ngefek. Tapi yang kita orang-orang dulu, orang-orang yang mungkin tahu kondisi itu, ya akhirnya ngefek. Sakit perut kita akan hilang. Itu teman-teman. Jadi itu adalah sebuah self hypnosis kepada diri kita sendiri yang mungkin kita sudah tahu, kita sudah pernah rasakan. Yang selanjutnya banyak kok. Pada saat kita mau tidur, besok ada acara jam 7 nih, atau besok jam 5 saya harus bangun, setengah 5 saya harus bangun, tanpa Anda pasang alarm di HP Anda. Mau tidur ngomong, saya besok bangun setengah 5, saya besok bangun setengah 5 ya, karena ada acara pagi. Setengah 5 bangun, sholat dulu, macam-macam olahraga dan sebagainya, nanti jam 7 atau jam berapa ada acara, setengah 5 saya bangun. Tanpa Anda memasang alarm, tanpa ada yang membangunkan Anda, setengah 5 nanti paginya Anda pasti bangun, Anda pasti melek matanya gitu. Pernah nggak merasakan seperti itu? Karena kalau pernah, komen ya di bawah. Siapa yang sudah pernah mengalami peristiwa hipnosis yang sebenarnya itu terjadi, tapi kita tidak menyadari karena itu sebenarnya hipnosis pada diri sendiri. Siapa yang membangunkan? Coba, alarm nggak tuh pasang? Jadi itu adalah kondisi hipnosis yang sering sekali kita alami. Banyak sekali sebenarnya kondisi-kondisi self hipnosis yang kita alami secara kita tidak sadar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah tahu itu, kalau kita sudah tahu bahwa kekuatan pikiran kita itu sangat kuat sekali, program di dalam alam bawah sadar kita ini sangat pengaruh sekali di kehidupan kita, keyakinan, kepercayaan, sudut pandang itu sangat luar biasa sekali. Makanya sedikit demi sedikit, ayo kita pelajari tentang ilmu yang sangat luar biasa ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.